Halo semuanya, selamat datang di channel gua dan di video kali ini gua pengen sharing bagaimana caranya gua trading dan mendapatkan profit konsisten dari broker Quotex. Oh ya, di sini gua menggunakan broker Quotex ya. Jadi kalau kalian pakai broker yang lain, mungkin analisanya teknikalnya itu sama. Cuman beda ini aja ya, beda platform. Jadi nyamannya kalian itu gimana, tapi gue lebih nyaman di Quotex sih daripada Binomo dan yang lainnya. Dan biasanya sebelum gue trading, gue menggunakan alat bantu terlebih dahulu agar mempermudah kita menganalisa. Biasanya gue menggunakan indikator RSI. Di sini mana RSI, kita aktifin dulu. Nah ini RSI. RSI-nya biasanya gue disetting di 70 untuk overbought dan oversold 30. Nah ini udah aktif ya RSI-nya ya. Ini untuk apa indikator RSI? Ini kita bisa perbesar. Nah indikator RSI ini biasanya gue gunakan buat menganalisa pergerakan si candle. Apakah si candlenya itu bergerak naik ke atas atau bergerak turun? Apakah dia udah menyentuh titik jenuhnya? Nih di sini ada titik jenuh. Ada titik jenuh untuk naik dan titik jenuh untuk turun. Dan penggunaannya sebenarnya cukup mudah. Misalnya si titiknya ada di sini, si candlenya itu masih bergerak naik turun. Nah, kalau ada pergerakan ke bawah yang sangat drastis dan menyentuh titik ini oversold, kalian bisa open posisi naik selama 1-3 menit. Dan kalau udah mencapai titik atas, di sini pergerakannya seperti ada nggak sih di sini historinya? Nah, kalau udah nyampe titik atas seperti ini, apalagi udah melewati atau nyentuh gitu, kalian bisa open posisi turun selama 1-3 menit agar kalian bisa profit. Nah, selanjutnya gua menggunakan indikator yang lain juga, yaitu ada indikator fraktal. Di sini indikator fraktal mana sih? Fraktal. Nah, fraktal. Nah, indikator fraktal seperti ini ada di atas dan juga di bawah. Nah, ini biasanya menunjukkan si candlenya itu udah bergerak jenuh ke atas atau turun. Nah, kalau si candle ini udah ada, berarti kalian bisa open posisi buat turun. Karenanya biasanya 1-3 candle itu berpotensi turun. Dan kalau kalian tunggu momen fraktal di sini sampai ada tanda fraktal, kalian bisa open posisi 1-3 menit. Nah, di sini belum ada ya momen fraktalnya. Kalian bisa tunggu 1-3 menit sampai terjadi pembalikan. Apakah itu pembalikan ke atas atau nggak ke bawah. Kalau udah muncul, kalian tinggal open posisi aja gitu. Dan selanjutnya gue biasanya menggunakan indikator yang lain, yaitu indikator moving average. Mana sih moving average? Nah, untuk moving average gue pakai yang periode 7. Nah, lalu gue juga pakai moving average periode 41. Mana sih moving average area 41 dan warnanya gua setting ke warna biru. Apa sih bang ini fungsinya? Nah, fungsinya kita bisa tahu pergerakan si candlesticknya. Kalau RSI 7 ini si candlenya ada di bawah seperti candle-candle ini, artinya harga bergerak ke bawah. Tapi kalau ada di atas, berarti dia ada pergerakannya. Dan kalau ada candlestick yang udah menyentuh titik-titik ini, titik-titik RSI 7, berarti dia sedang pembalikan harga. Jadi kalian harus berhati-hati bila kalian membuka perdagangan di sini. Nah, kalau kalian buka perdagangan di sini masih aman nih. Soalnya emang lagi tren naik, dan kalau kalian open posisi di sini ada kemungkinan tren turun. Nah, yang paling aman kalau kalian pakai ini apa sih indikator ini, kalian cari celah-celah seperti ini. Ini kan gapnya banyak banget ya. Nah, ini enak banget buat follow trend, alias kalian pakai
pergerakan mengikuti arah harga. Misalkan ini lagi turun, kalian bisa open posisi turun juga. Dan biasanya semakin tidak menyentuh seperti ini kan tidak menyentuh ya, artinya tren tuh benar-benar lagi turun banget, artinya kalian aman itu buat open posisi ke bawah gitu. Sekarang kita lanjut ke proses tradingnya. Nah, sekarang kita masuk ke proses tradingnya. Bisa kalian lihat di sini RSI 7 dan juga RSI 40 bakal bersilangan. Artinya pergerakan trennya akan berubah. Yang tadinya trennya turun menjadi tren naik. Dan kemungkinan si candlestick yang ini bakal berada di garis atas RSI 7. Nah, pergerakannya seperti ini. Dan kalau ada momen persilangan seperti ini, kalian lebih baik open posisi ke atas. Dan kalian juga harus perhatikan candle sampingnya, mana titik support dan juga titik resisten. Nah, ini ada titik support. Dan ada yang lain nggak? Nggak ada ya. Dan juga ada beberapa titik. Nah, ini adalah titik pembalikan harga. Bisa dibuktikan di sini saat si candlestick menyentuh ke titik ini, garis ini, dia bakal turun ke bawah. Artinya kalau udah nyentuh titik ini, kalian lebih baik open posisi ke bawah. Tapi karena kita momennya udah lewat, jadi kita skip untuk itu. Kita tunggu apakah si candlestick ini bakal bisa bergerak ke atas atau kan turun pembalikan. Kalau seperti ini, dia sedang bergerak ke atas, apakah kuat? Kalau tidak kuat, kita bisa open posisi ke bawah. Tapi ada kemungkinan dia bakal menembus si garis ini. Kita tunggu aja gimana si pergerakan candlesticknya. Ternyata dia bergerak ke bawah. Dan kita, kalau dia nembus, benar-benar nembus naik ke atas, kita open posisi ke atas selama kurang lebih 2 menit. Oke? Tapi belum ada tanda-tanda. Nah, emang sih kalau di analisa trading seperti ini tuh kita harus benar-benar sabar. Jadi nggak boleh gegabah buat ngambil posisi. Dan bisa kalian lihat RSI-nya belum menyentuh titik jenuh. Artinya dia masih akan terus naik. Nah, kita bisa open posisi di sini selama 2 menit. Tapi udah kelewat. Kita open posisi di sini. Ini sebenarnya bakal naik sih, tapi ada kemungkinan kalau dia udah nyentuh titik ini atau nggak titik ini, dia bakal pembalikan ke bawah. Tuh kan dia bakal ngebalik ke bawah karena tekanan dari candlesticknya belum terlalu kuat. Tapi kita tunggu momen terlebih dahulu. Nah, dia bakal naik. Oh, gue salah setting cuy. Ini 2 menit, harusnya 1 menit nih, biar langsung profit. Tapi nggak apa-apa lah, kita tunggu. Namanya juga menganalisa candlestick. Maka dari itu kita harus bersabar buat nungguin hasilnya. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Turun. Nah, kayaknya masih bisa naik. Dan kemungkinan ini bakal naik. Kemungkinan. Waktunya tinggal 1 menit lagi dan semoga naik terus ya. Kita coba apakah analisa gue benar atau enggak. Nah, ini ada, dia udah mau masukin titik ini ya. Ada kemungkinan pembalikan nih kalau udah nyentuh, dan ternyata benar ngebalik. Dan dia nembus, alhamdulillah. Dan kita tunggu apakah dia sudah mampu gitu menembus titik ini atau enggak. Kalau udah nembus titik ini pasti bakal pembalikan. Bisa dilihat di RSI 10 juga. Dan kita tunggu sama. Nah, udah nembus. Kalau udah nembus kita harusnya bisa open posisi ke bawah nih kalau udah di atas. Tapi kita lihat dulu aja si hasil yang habis kita open posisi. Ini kita bisa ganti semenit. Nah, ini udah merubah nih. Udah hampir jenuh. 4, 3, 2, 1 dan profit.
Nah kalau gini, ini udah bisa kita open posisi ke bawah juga. Kenapa? Soalnya si candlesticknya udah hampir menyentuh gitu ya, titik yang ada di sini. Ini fraktal yang ada di sini. Ada kemungkinan dia turun terlebih dahulu. Habis turun, dia bakal naik lagi ke atas. Itu adalah momen pembalikan. Nah, kita tunggu di sini. Apakah analisa gue benar? Nah, dan bisa kalian lihat si garis RSI-nya itu benar-benar ke atas, yang berarti ini trennya bakal benar-benar tren naik. Tapi di sini dia bakal napas terlebih dahulu. 16, 15, 14, 13, 12, 11. Nah, ini didukung juga dengan si indikator ini RSI 70 dan 30. Ini kayaknya bakal turun, benar-benar turun. Dan gimana hasilnya? Kita hapus dulu, dan hasilnya adalah profit $37. Alhamdulillah. Mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan. Semoga informasinya bermanfaat ya.